Kemudian juga yang saya ingin imbaukan kepada sedulur-sedulur anggota tetap dalam memakai sabuk pinggang. Itu kadang-kadang letaknya enggak pada tempatnya. Jirolu, obrolan dimulai. Los deh. Oke, sang ayah. Sekarang saya bersama ayah saya. Dari malam ini hari istimewa di hari Idul Fitri. Ini tahun berapa, Pak? 1442 Hijriah ya. Hijriah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol sama ayah kandungku gitu ya. Kemarin kan udah sama ibu ya, udah. Ini sekarang buat ayah ya. Oke. Ya iki aduh pakai bahasa Indonesia. Bisa toh? Insya Allah bisa. Oh, gayane. Saya tahu, handset tuh benakno saya tahu. Handset ya ampun. Nang sengaja ngene nang kene enggak. Lah piye bingung. Benane saya. Nah, ngono kan ganteng gitu. Kamerane goyang gitu. Oke. Suarane jerak sik. Nah. Oke. Pak, ini kan Idul Fitri, yang jelas kan latihan kan libur Pak ya. Jadi untuk kedepannya itu latihan pagar Nusa yang ada di Margo Tabir tuh gimana? Kan Bapak kan selaku anggota juga mempunyai tanggung jawab yang penuh untuk ranting ataupun PAC Margo Tabir di Merangin Jambi ini gitu. Untuk kedepannya pagar Nusa nih harusnya seperti apa Pak? Mungkin dulu-dulu pengen tahu gitu. Ini untuk saya ngopi di kopi ini saya. Ben rada seger maneh ngomong ngantuk bengi-bengi gitu. Nanti kopi ini saya. Apa ngutang-ngutang punya sarap entek ya. ngopi dulu. Ngopi di saya ya. Biar seger. Biar seger. Ngopi dulu ya. Oke. Ya. Mantap. Nah, dijawab ya, monggo. Oke. Ini berbicara masalah silat ini nampaknya ini. Masalah silat. Masalah silat gimana kedepannya setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Iya. Ini dari pengurusan ini anak cabang Margo Tabir dan alhamdulillah ini saya masih dipercayai oleh rekan-rekan, konco-konco, sedulur-dulur Margo Tabir. Saya masih dipercayai untuk jadi pengurus daripada anak cabang Margo Tabir. Harapan saya ke depan itu pencak silat khususnya di Pagar Nusa itu saya punya inisiatif. Yang pertama jelas itu kedisiplinan dalam berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya punya inisiatif juga itu kedisiplinan dalam memakai atribut. Ya emang ya atribut sering ngocak-acak ya. Nah, karena saya lihat ini atribut bukannya acak-acak. Kadang-kadang kalau orang Jakarta bilang itu semau gue. Nah, maksudnya gimana Pak? Kadang-kadang kan ini yang jelas yang sudah jadi anggota tetap itu kadang-kadang tidak memahami tentang atributnya sendiri. Dengan kata lain, dia memakai atribut itu kadang-kadang tidak memahami apa yang dipakai. Padahal di Pagar Nusa sudah ada aturannya atributnya pun sudah ada jelas. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang di luar jalur. Nah, ya sebenarnya bukan di luar jalur. Terus gimana itu, Pak? Cuman kadang-kadang gimana ya? Dia memakai atribut yang sebenarnya sudah ada aturan daripada atribut nasional. Berarti gaya dong. Untuk gaya-gayaan. Ya, bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan tidak. Karena kemungkinan saja sedulur-dulur mungkin itu pengen tampil beda juga tidak tahu. Yang jelas ke depan itu saya pengen kedisiplinan dalam memakai atribut. Khususnya di sini gitu. Khususnya di Margo Tabir.
terkecuali, dan saya juga ini punya inisiatif ke depan itu atribut itu diseragamkan. Maksudnya diseragamkan itu seperti apa? Ya sepertinya tidak ada apa ya istilahnya itu kotak-kotak. Kotak-kotak. Ya, misalnya ada yang memakai, ada yang pakai di sininya pakai hijau. Ada yang merah. Ada yang merah. Ada yang bertali juga. Nah, sementara atribut kita yang sebenarnya kan koko. Ya sebenarnya memang koko. Memang dalam koko. ADART memang koko. Dalam ADART-nya kan koko. Terus di sini kan tidak pakai apa namanya ini? Tali juga nggak pakai apa ini namanya? Ini loh. Apa namanya? Benek. Kancing. Nah, kancing baju. Nah, itu kalau menurut atribut kan kita pakai pakai seperti kelepan. Dengan maksud apa? Itu untuk santrinya ya ini ya. Untuk santrinya dengan maksud dan tujuan apa? Nanti ketika kita latihan, kemungkinan ada latihan itu mungkin ada latihan pukulan. Kalau kena pukulan kan kancing itu sakit. Nah itu tujuannya. Tapi kalau sudah pakai lem-leman itu kan nggak terasa. Tapi kan kalau sambung kan pakai body protector itu. Ya itu kalau sambung kalau pakai body protector memang nggak kena. Tapi kalau ketika kita nggak memakai body protector kan resikonya itu besar. Ada resikonya. Ada, itu jelas ada. Nah, kemungkinan juga yang saya ingin imbaukan kepada sedulur-sedulur anggota tetap dalam memakai sabuk pinggang. Itu kadang-kadang letaknya nggak pada tempatnya. Maksudnya pada umumnya sedulur-sedulur pakai apa ini? Selendangnya itu kadang-kadang di pantat. Iya, saya pernah sering ada kayak gitu. Emang di pantat. Nggak pantas ya? Bukan nggak pantas, nggak layak itu. Nggak layak ya? Nggak jadi tuntunan. Nggak jadi tuntunan. Tapi menurut Bapak ya, nah cerita kalau ada saudara kita yang melakukan hal seperti itu, kita wajib menegurnya atau gimana gitu? Ya sebagai anggota tetap seharusnya tuh nggak perlu ditegur sih, kan sebenarnya sudah tahu sendiri. Ya. Tapi kalau orang itu nggak tahu gimana, maksudnya ya udah tahu tapi ya masa bodoh gitu, yang penting gue losder ya kan. Kemungkinan besar itu sedulur-sedulur itu cuman apa ya, mungkin biar dipandang agak aneh, gaya atau dipandang beda, padahal sebenarnya itu nggak pas. Tidak mengikuti aturan. Nggak menurut ADART. Kan di situ. Benar kan pemakaian sabuk itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri, kan gitu. Jadi untuk kedepannya itulah yang saya anjurkan, yang saya imbaukan kepada anggota tetap, khususnya yang di sini, khususnya yang ada di Margo Tabir, itu dalam memakai sabuk tuh yang sebagus mungkin lah, yang serapi mungkin lah. Tapi emang yang di Margo Tabir yang agak nyeleneh. Kalau khusus di Provinsi Jambi ini emang udah rata-rata seperti itu. Cuma ada juga saudara-saudara kita nih yang berbeda gitu. Terus untuk cara mengatasinya seperti apa Pak itu? Untuk cara mengatasinya sebenarnya sih gampang sebenarnya. Tahu apa? Maksudnya itu dulur-dulur itu harus tahu diri lah. Oh, tahu diri. Ya, tahu diri lah. Karena apa? Karena apa? Saya maksud tahu diri. Kalau sudah tahu diri kan nggak nyeneh-nyeneh itu dulur-dulur kan. Sebenarnya kalau dipandang secara kasat mata memakai sabuk di pantat itu kan juga kurang bagus. Ya kan? Yeah. Kurang bagus. Jadi imbauan saya sebagai pengurus anak cabang Margo Tabir, saya tekankan, saya harap sangat tolonglah memakai sabuk itu dengan sebagus mungkin. Nah, kemudian juga ini dalam apa ya? Setelah pemakaian selain di pinggang itu kadang-kadang kan kalau
sabuk itu kan nggak pantas ditaruh di kepala. Ada, saya pernah menemui itu ditaruh di kepala. Ini di kepala jadi wiro sableng diikatkan. Saya pernah tegur. Tapi kalau tas gimana itu? Kayak kalau tas itu diikatkan kepala itu kan ada. Ya kurang bagus. Pernah saya tegur itu, Kang apa mumet, nah gitu. Kang apa mumet kok sabuknya ditaruh di kepala. Nah, sebenarnya kan sabuk kan di pinggang bukan di kepala. Iya Kang, maaf Kang, nah, kadang-kadang gitu. Kemungkinan berarti kan itu orang tahu diri. Sebenarnya sudah tahu. Mungkin kilap dia. Mungkin kilap. Ya kemungkinan untuk melindungi kepala dari teriknya matahari nggak tahu juga itu kan gitu. Tapi kalau mungkin kalau pas tes mungkin bisa dimaklumi lah Pak itu Pak. Karena panas ya kan. Nggak mungkin kan kita tes pakai payung kan, nggak mungkin. Benar. Nah, cuma kan kalau situasi lagi di rumah ataupun nggak panas atau malam-malam kan, ya itu hal baru harus ditegur kan gitu. Nah, terus kalau untuk strategi sekarang di Margo itu seperti apa Pak? Maksudnya strategi yang gimana itu? Untuk ketertibannya. Untuk ketertibannya Gimana? Udah bagus atau masih terombang-ambing? Maksudnya di ketertiban dalam bidang apa? Ya bidang silat lah, masa bidang kerja enggak? Maksudnya kan dalam bidang pakaian, dalam bidang latihan, silat. Dalam bidang silat Pak, silat. Oh. Ya silat apa ngono kok. Ayo. Kalau saya lihat itu sudah agak lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Cuman ya karena keterbatasan peralatan dalam latihan, kemungkinan apa ya? Sasaran santri-santri itu dalam melakukan pukulan tuh kurang pas dalam sasaran, itu aja. Cuman kalau sudah ada alatnya seperti apa itu namanya? Yang digantung-gantung itu apa nama itu? Apa sih gantung-gantung? Untuk sasaran pukulan, sasaran tendangan. Oh, jamsut. Nah, itu nggak ada. Kalau misalnya itu ada, mungkin insya Allah jam kayak ya. Bisa kan? Bisa. Iya. Sebenarnya kalau wong tua sing kayak ngene iki bicara masalah siat ya kurang mendalami. Bukan kurang mendalam, kurang etis lah, karena yang muda-muda banyak. Cuman dari yang tua cuman mensarankan silat itu dipakailah dengan sebagus mungkin. Maksudnya jangan disalahgunakan ketika kita sudah bisa bersilat. Silat dalam arti mau piye Mas itu Pak? Silat kuwi digunakan sebagus mungkin. Terus maksudnya janganlah disalahgunakan. Maksudnya apa? Kalau sudah silat janganlah kita menindas orang yang lemah. Oke, setuju. Tetapi setuju. Yang Deal, mantap. Aku suka ini. Gitu. Oke, jadi silat itu harus digunakan sebaik-baiknya lah ya. Sebaik-baiknya. Yang jelas untuk melindungi yang lemah, jangan menindas yang lemah. Oke, jadi terakhir ya Pak, terakhir. Nah, kan kita nih sekarang dunia pencaksilat nih banyak sekali tragedi tawuran bentrok antar organisasi. Itu gimana untuk agar saudara-saudara kita khususnya di Jambi ini ya khususnya tidak terprovokator ataupun terombang-ambing dengan gosip ataupun hoax itu seperti apa? Caranya aja biar dulur-dulur itu yang ya nyimak video ini iso paham, mendapatkan motivasi gitu loh. Kalau saya itu sebenarnya caranya itu simpelnya kita kan banyak organisasi yang ada di Indonesia, khususnya di Jambi aja. Itu seringlah kita bergabung silaturahim. Karena ada apa? Tujuannya silat itu kalau di desa kita kan membentengi desa, bukan membikin onar desa. Meskipun dalam bentuk organisasi itu berbeda. Berarti perbedaan organisasi gak jadi permasalahan. Gak jadi permasalahan. Jirolu, obrolan dimulai. Los deh.